Shalom Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Saat ini saya Indarwati, orang tua alumni dari Pelangi Kristus, akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang pastinya sudah sangat kita kenal, Ibu Magdalena Pranata. Shalom Bu, apa kabar Bu? Kabarnya penuh sukacita berkat Tuhan. Shalom juga Amin. Ibu Bapak yang terkasih. Ya, berkati. Oke, kita saat ini akan berbincang-bincang tentang budaya ya Bu. Budaya di dalam sebuah sekolah yang tentunya setiap orang tua yang mencari sekolah untuk anaknya ini adalah hal yang penting ya. Karena budaya ini mempengaruhi segala sesuatu yang dilakukan oleh sekolah itu. Pemahaman saya budaya itu tentang sesuatu yang terkait sama budaya itu budaya dari daerah dan lain sebagainya ya. Tapi kali ini kita akan menggali budaya dari sebuah sekolah. Menurut Bu Magda bagaimana? Iya, baik Bu Indah, saya senang sekali ini ya. Yang nge-host kali ini alumni dan saya ingat putra putrinya Bu Indah ini semua sudah lulus, sudah kuliah, ya, dan sudah menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup mereka ya. Saya mempunyai kesan yang sangat baik untuk anak-anak Indah, terutama hati yang betul-betul rindu untuk menaati Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara mengenai budaya sekolah, itu adalah begini. Sekolah itu kan punya visi, punya misi. Nah, sekolah Kristen itu didirikan untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam pendidikan Kristen. Yang diterjemahkan sebagai visi, dan melakukan yang disebut sebagai misi. Nah, untuk menjaga agar visi dan misi itu dapat terus-menerus dijalankan di dalam proses penyelenggaraan pendidikan Kristen, maka itu harus menjadi sesuatu yang dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga itu menjadi sebuah proses pembelajaran yang terjadi dengan sebuah nilai-nilai yang semua pelaku di sekolah itu menerapkannya. Nah, kalau nilai-nilai itu sudah terjadi, dilakukan, sampai menjadi sesuatu yang terbiasa dihayati, itu yang kita sebut sebagai budaya. Nah, pelakunya itu bisa dari pengurus, bisa dari murid, guru, dan bahkan orang tua. Nah, kalau Pelangi Kristus sendiri kan memang punya visi, yaitu bahwa apa yang menjadi hati Tuhan untuk anak-anaknya yang dititipkan di keluarga-keluarga Kristen, anak-anak kita. Dan juga yang bersama-sama dengan sekolah Kristen bertanggung jawab di hadapan Tuhan agar setiap anak-anak titipan Tuhan ini boleh hidup menurut rencana Tuhan menciptakan mereka. Nah, ini adalah komitmen dari Pelangi Kristus. Karena itu di dalam menyelenggarakan ini, bagaimana kita menerjemahkan supaya itu menjadi sebuah nilai yang terus-menerus dihidupi dan menjadi culture atau budaya. Maka yang harus kita terapkan adalah apa yang menjadi culture atau budaya ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia dan mendidik murid-muridnya. Nah, itu yang menjadi prinsip ya. Core utama jadi prinsip di dalam Pelangi Kristus menerjemahkan visi dan misi. Pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus di dalam mendidik murid-murid, melakukan proses memuridkan murid-muridnya, itu adalah berbicara tentang adanya relasi yang sungguh-sungguh dihidupi dengan kasih sayang. Relasi yang dihidupi dengan kedekatan yang penuh kejujuran, keterbukaan, penuh dengan sebuah desire ya, sebuah kerinduan agar relasi antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah relasi yang menunjukkan rasa hormat kepada kehendak Bapa di surga. Sehingga murid-murid itu mengetahui bahwa ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, fokus hatinya Tuhan Yesus itu adalah kehendak Bapa. Kan selalu kita dengar Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Dan murid-murid sudah tahu bahwa hatinya Tuhan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Juga Tuhan Yesus sering mengatakan tentang bahwa
Dia datang untuk menggenapkan rencana Bapa dalam hidupnya. Nah, ini dari beberapa hal yang saya kutip ini, saya ingin memberikan satu gambaran. Ketika Pelangi Kristus menjalankan budaya, maka yang harus ada di pikiran kita adalah supaya antara orang tua, pengurus, guru dan murid ada relasi yang bersama-sama fokus pada kehendak Tuhan. Apa relasi yang sebenarnya perlu dihayati supaya terjadi ini sebuah keinginan bersama untuk melakukan kehendak Tuhan? Di dalam Alkitab jelas sekali Tuhan tuh merancang relasi itu dalam sebuah relasi yang kita sebut sebagai keluarga. Nah, itulah budaya pertama dari Pelangi Kristus, yaitu bahwa kita adalah keluarga. Jadi di dalam kita menghadapi orang tua, kita harus menghadapi bukan sebagai, biasanya orang mengatakan customer atau pengguna jasa, istilah-istilah dipakai. Kita enggak boleh. Karena ini adalah sebuah relasi yang dibangun dengan kerinduan hati untuk fokus pada melakukan kehendak Bapa. Berarti harus relasi keluarga. Jadi hubungan antara orang tua dan guru, hubungan keluarga. Antara pengurus dengan guru, hubungan keluarga. Antara guru dan murid, hubungan keluarga. Hingga sejak awal relasi ini sudah dihayati. Bagaimana caranya? Kalau hanya diberitahu informasi, kita keluarga ya, tidak otomatis terjadi. Bagaimana? Maka pada waktu masuk, orang tua perlu melakukan sebuah percakapan dengan pengurus, dengan guru, ada yang disebut dengan orientasi belajar orang tua, nanti juga ada KTB orang tua yang sekarang namanya The Pelangi Kristus Family, ya. Supaya melalui percakapan itu, apa yang menjadi kerinduan orang tua tentang anak-anaknya. Pelangi Kristus memberitahu, ini komitmen kita. Bersama-sama ada percakapan, ada trust and respect, ada saling menghargai, membangun relasi. Sehingga benar-benar melalui proses itu dari awal, misalnya orang tua diminta, anak-anak nanti akan ada namanya penyerahan murid. Setahun kemudian ada dedikasi anak, nanti ada komitmen orang tua, ada komitmen guru setiap kali. Kita ada seminar di mana guru-guru berkomitmen untuk melayani anak-anak seperti anak-anak sendiri, dalam arti anak yang Tuhan titipkan kepada para guru. Jadi ada satu keterbukaan untuk menerjemahkan, menjelaskan, ini relasi kita, relasi keluarga. Kalau ada masalah di antara murid misalnya, maka guru akan memberitahu secara terbuka pada orang tua. Kita juga mendesain apa yang namanya dialog 3-in-1, di mana orang tua kita sharingkan, ini loh perkembangan anak di sekolah. Kemudian orang tua juga men-sharingkan, wah anak kami di rumah seperti ini. Lalu anak juga cerita, saya tuh rindu seperti ini. Dan percakapan terbuka, lalu kita pikirkan follow up-nya. Di mana anak 1 jam paling sedikit sama papa, mama, dan guru. Cuma ini aja kelompok eksklusif ini. Bercakap-cakap. Dan kita gilir supaya semua punya kesempatan. 1 kali 1 tahun, supaya tahu bagaimana nanti mereka belajar, harapannya apa, gaya belajarnya bagaimana, kesulitannya apa. Nah, keluarga ini sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab, itu adalah karakteristik gereja mula-mula. Jadi itu prinsip Alkitab. Jadi gereja itu kan juga menyelenggarakan pendidikan Kristen, betul kan? Yang menyelenggarakan pendidikan Kristen ada 3, keluarga, gereja, sekolah Kristen. 3 yang kita sebutkan tripartit itu. Jadi sama seperti gereja mula-mula, seperti keluarga, saling membantu, saling berbagi. Jadi kita juga begitu sama orang tua. Orang tua masuk ke sini nih, kami mau bawa anak ke Pelangi Kristus, tapi kondisi ekonomi kami terbatas. Biaya operasional untuk sekolah dengan kemampuan kami ternyata mungkin tidak bisa match. Apa yang bisa kami bantu? Nah, orang tua kita bilang, oke, orang tua mau membantu ya, bisa jadi monitor, bisa jadi asisten guru, bisa membantu ini dan itu. Dan apa yang orang tua punya, kita percayai, kita terima, kita hargai. Sehingga
apapun kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi hambatan kalau memang punya visi yang sama, di mana anak memang sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan untuk menjalani pendidikan yang berbasis pada firman Tuhan. Tapi memang harus ada kesungguhan, bukan orientasinya misalnya kalau sekolah-sekolah pada umumnya berapa uang sekolahnya, saya bayar seperti transaksi, lalu anak saya serahkan sekolah yang tanggung jawab untuk mengurus anak saya. Itu tidak boleh terjadi. Karena keluarga sama seperti suami dengan istri, kan nggak boleh. Suami yang cari uang, istri yang kerja didik anak, suami tutup mata, kan nggak boleh. Jadi bersama-sama. Demikian juga pengurus. Ini berbicara keluarga loh, Bu. Pengurus tidak memperlakukan guru sebagai pegawai, tapi sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan, yang pengurus itu respect, pengurus mensupport, sehingga kita ada fellowship antara pengurus dengan guru, kita ada 1 tahun atau 2 tahun sekali pergi bersama-sama, kita ada Bible study bersama dengan guru dan pengurus, kita ada kebersamaan, ada sinergi, rapat bersama, semua dibangun karena apa? Karena melihat bahwa guru ini adalah tim bersama pengurus melayani, sehingga puji Tuhan bahwa saya boleh menjadi saksi melihat bagaimana pengurus di Pelangi Kristus ini memperlakukan guru dengan respect, dengan baik, dan memikirkan kesejahteraan guru. Meskipun ya Pelangi Kristus tidak tergolong sekolah yang kaya, tapi saya boleh mengatakan sekolah yang dipelihara oleh Tuhan, sehingga cukup untuk memberikan kesejahteraan pada guru secara wajar. Ya, artinya tidak boleh berkekurangan, tapi mungkin tidak berkelebihan. Nah, ini kita bicara mengenai keluarga. Lalu yang masuk kan semua dari orang-orang percaya. Gerejanya macam-macam kan? Nah, macam-macam. Tapi kita tidak ada benturan denominasi, konflik teologi, karena kita berpegang kepada dasarnya. Kita jelaskan pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang pusatnya kepada pengajaran rasul-rasul yang diakui sebagai statement pengakuan iman rasuli yang dipercaya sebagai basic faith untuk semua gereja-gereja Kristen seluruh dunia. Jadi kita percaya Alkitab firman Allah, ya, kita percaya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitab itu benar, tidak mengandung kesalahan. Kita percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kebenaran-kebenaran yang menjadi foundation, dasar dari gereja-gereja sepanjang zaman itu yang menjadi dasar. Ya. Tentang keperbedaan, keunikan itu tidak menjadi masalah di sini. Nah, kesatuan itu kita jaga. Jadi perbedaan denominasi, perbedaan latar belakang etnis, latar belakang sosial ekonomi itu dan menjadi tidak boleh menjadi satu isu, bahkan ya. Jadi kesatuan juga ini masalah, semua harus bekerja dengan segenap hati, wholehearted. Itu sudah komitmen total, mulai dari pengurus memberi contoh, kemudian guru-guru melayani bukan karena mendapatkan honor tapi memberikan hatinya. Nah, ini adalah budaya-budaya yang diterapkan di Pelangi Kristus dan mempunyai hati untuk loving, caring kepada sesama orang percaya dan komunitas di sekitar Pelangi Kristus. Sehingga anak-anak dari kecil diajar untuk kepedulian kepada orang lain dan neighborhood, ya, tetangga dan sesama. Itu nilai-nilai yang kami adopsi dari Alkitab. Gereja mula-mula bagaimana, kita ikut bagaimana. Jadi dengan demikian akan menjaga penerapan visi misi dan anak-anak betul-betul mengalami karena mereka praktek tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dari penetapan visi misi dan kemudian menjadi sesuatu yang akan terus-menerus diturunkan karena sudah menjadi sebuah tradisi, karena jadi culture. Nah, begitu Ibu Indar, ya. Luar biasa. Pastinya tidak begitu mudah untuk dilakukan ya. Tapi sampai sejauh ini saya sendiri merasakan sampai hari ini pun masih
kedekatan antara kita tuh masih sangat Ya, puji terjaga. Tuhan Ibu. Ya, jadi ya. Ada sinergi ya Bu, dari pengurus Betul. yayasan, dari pengurus harian, Orang tua, guru, staf, ya, ya. sampai kepada yang di luar ya, yang bagian lapangan, Betul, ya. betul. Value dari budaya itu dipertahankan, dan itu yang cukup unik. Tidak, saya lihat tidak ada di sekolah lain ya. Ya, bagaimana menjalankan budaya itu yang bisa bersinergi ya. Terutama dasarnya itu yang terpenting dari firman Tuhan. Benar Ibu. Ya. Terima kasih Bu Magda untuk penjelasannya. Puji Tuhan. Kesimpulan singkat ya dari pertanyaan yang pertama tadi tentang esensi dari budaya sekolah ya, terutama untuk orang tua yang sedang mencari sekolah untuk anaknya ya. Ya, jadi budaya sekolah itu bukan hanya dijalankan oleh guru-guru saja, melainkan oleh seluruh keluarga sekolah tersebut ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan ya, orang tua, pengurus yayasan, guru, staf dan murid. Ya, mereka ikut serta dalam menjadikan budaya menjadi jalan hidup ya, way of living mereka. Di Pelangi Kristus menjalankan prinsip bahwa keluarga besar adalah milik Tuhan dan berjalan menurut satu hati yang mengasihi, dengan segenap hati melakukan yang terbaik untuk Tuhan, berdedikasi kepada Tuhan dan memiliki kesatuan di dalam menjalankan misi Tuhan. Terima kasih, ini budaya yang sangat unik dan luar biasa. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana keluarga besar Pelangi Kristus menjalankan gaya hidup ini? Bagaimana guru-guru, staf, murid, dan orang tua terlibat dalam menjalankannya? Ya, jadi memang di sekolah itu kami mengusahakan, mengupayakan tentu saja dengan memohon pertolongan Tuhan agar ini diterjemahkan secara konsisten ya. Nah, supaya keluarga, baik keluarga orang tua maupun keluarga pengurus dan guru-guru itu juga bisa menerapkan di rumah masing-masing. Memang yang paling penting adalah bagaimana kami menerapkan yang namanya KTP orang tua yang sekarang namanya The Pelangi Kristus Family ya, TPKF. Nah, di sana kami kan ada buku untuk jadi pegangannya. Lalu kelompok-kelompok ini kan mengandung unsur pengurus, guru, dan orang tua. Bahan-bahan yang diajarkan di kelas-kelas pelajaran Alkitab dan juga bahan-bahan yang diajarkan sebagai satu katakanlah regulasi yang diterapkan di sekolah, itu para guru itu menerjemahkannya, menjelaskannya di dalam kelompok ini. Kemudian didiskusikan. Kita punya namanya proyek ketaatan untuk jalankan anak-anak di rumah. Supaya mereka bisa menerapkan apa yang diajarkan di sekolah itu di rumah. Dan di dalam buku pegangan murid itu dituliskan ada proyek ketaatan ini, harus dilakukan itu. Nah, apa yang nanti anak lakukan tuh orang tua akan memonitor, memberikan taraf. Sambil ketika anak melakukan itu, orang tua jadi ikut-ikut. Ya kan? Contohnya menularkan budaya yang sama. Betul. Tapi anaknya yang menjadi guru kecil sebetulnya ya. Jadi apa yang anak-anak sudah belajar itu diceritakan kepada orang tua. Dan orang tua waktu ber-KTP dalam TPKF itu saling men-sharingkan. Kan ada pelajarannya toh Bu. Nah, disitulah memang kami berusaha supaya sebetulnya itu bukan kajian yang Pelangi Kristus, ini sebenarnya budaya gereja mula-mula. Iya. Sebab saya harus mengatakan ya, saya tadi baru saja mengajar kelas Alkitab, murid kelas 11 sama murid kelas 12. Saya menanyakan pada mereka, apa yang sekarang ini gereja kurang menerjemahkannya. Kalau teaching dan preaching banyak ya kan, gereja-gereja biasanya menjalankan preaching, berkhotbah, dan teaching, mengajar ya. Walaupun mungkin ada katakanlah jemaat yang tidak rajin ibadah sehingga tidak sering mendengarkan khotbah, mungkin juga sedikit yang mengikuti kelas-kelas PA. Lalu juga kalau kita bilang unsur gereja ada diakonia, koinonia ya, kemudian ada itu marturia. Nah, kalau yang diakonia ya ada cukup banyak gereja masih memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, peduli. Tapi kalau koinonia hampir
nggak ada loh Bu. Artinya datang ke persekutuan nggak ada Bu, paling apa ya salam-salaman, tapi kan nggak koinonia untuk bisa sharing, untuk bisa saling mendoakan. Padahal gereja mula-mula begitu. Kalau ada persekutuan doa sifatnya ada khotbah terus berdoa bersama-sama, tapi bukan sharing kelompok, saling mendoakan, nggak ada. Makanya di dalam TPKF itu sebenarnya kami menghidupi koinonia itu. Dan kalau gereja itu sebenarnya menghidupi koinonia, pasti akan kuat marturianya. Tapi kalau koinonianya nggak jalan, marturianya juga lemah. Nah itulah yang kami lakukan di sini. Jadi murid-murid kelas SMP itu mereka di KTB oleh kakak-kakaknya. Nah kakak-kakaknya ini mulai belajar caranya menerapkan persekutuan. Nah diharapkan melalui ini, mereka juga waktu ada family altar di rumah dengan orang tua, itu bisa berbagi firman. Iya. Nah, itu sebabnya apa yang menjadi kerinduan kami ya. Apa yang Tuhan sudah nyatakan sebagai wisdom untuk kami terapkan di Pelangi Kristus. Kami rindu supaya itu bisa menular, kalau kita pakai kata menular ya, atau mentransformasi keluarga-keluarga. Supaya gereja-gereja yang seharusnya punya power ya untuk mengabarkan Injil, memberitakan kasih Tuhan, ya unsur marturia itu bisa kuat, tapi tidak bisa kuat kalau koinonianya lemah, ya kan? Walaupun teachingnya bagus, mengajarkan kamu harus memberitakan Injil, tapi koinonianya nyaris bagian dari sedikit. Amanat agung ya. Iya. Dan mereka sudah dilatih sudah sejak 11 dan 12 ya. Nah Tuhan Yesus Kristus itu murid-muridnya kan mengalami koinonia, pengajaran didake ya, kemudian mereka dilatih untuk mengabarkan Injil. Tapi Tuhan Yesus sendiri membangun relasi kedekatan di antara mereka. Nah gereja mula-mula koinonianya juga bagus. Sekarang ini lebih banyak ke ritual sepertinya ya. Ibadah bersama, ada aktivitas bersama, kegiatan bersama. Tapi saya melihat koinonianya memang betul ya Bu ya? Ya. Kurang. Karena budaya selfish di dunia itu mempengaruhi sekali ya. Benar. Terus waktu juga singkat, maunya nerima, pulang, nerima, pulang. Nah, jadi kita berharap ya juga melalui sharing ini apa yang menjadi sebetulnya gereja-gereja sebetulnya juga sadar ya, dan sudah cukup banyak. Saya tidak mengatakan berapa banyak gereja yang mulai punya kelompok-kelompok care group, sel group itu sudah menyadari itu memang perlu, walaupun yang ikut itu masih sedikit ya, boleh dikatakan susah mencapai 50%. Padahal gereja itu dipanggil untuk marturia, tapi ini tidak bisa powerful kalau di sininya nggak kuat. Kadang masih identik dengan kumpul-kumpul, happy-happy, makan-makan. Nah, tidak ada pertumbuhan kerohanian untuk yang bisa penting, sharing hidup berdasarkan firman. Ya, betul. Iya. Jadi kita berdoa. Bersyukur anak-anak bisa sudah dilatih untuk itu. Supaya mereka tahu dan kelak ketika mereka muncul sebagai orang dewasa berjemaat di gereja, mereka bisa menjadi dalam tanda petik pelayan rohani, bisa menularkan ini. Iya. Buat gereja. Begitu. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah bincang-bincang cukup jauh ya tentang budaya yang ada di Pelangi Kristus. Kita tahu sekarang bahwa aspek terpenting dalam budaya sekolah adalah Tuhan sebagai pusat dan pemilik sekolah. Ya. Budaya sekolah wajib dilandasi oleh firman Tuhan. Ya. Tidak boleh oleh hal-hal yang lain. Firman Tuhan itu menjadi landasan dan dijalankan oleh seluruh anggota keluarga besar. Ya. Kalau Anda adalah orang tua yang mencari sekolah yang memiliki gaya hidup yang berpusat pada Tuhan dan firman-Nya, Pelangi Kristus adalah jawabannya. Mari kunjungi Instagram kami di @pelangikristus dan booking jadwal kunjungan sekolah sekarang juga. Tuhan memberkati. Ya, Bu Magda, terima kasih ya untuk penjelasan hari ini. Menarik sekali ya. Tadi kita cukup dalam berbincang-bincang value-value yang sangat otentik ya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Dan jarang sekali sekolah yang menerapkan itu dan bersinergi secara keseluruhan. Ya, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan tim ya di dalam proses menjalankannya ya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Semua berkat Tuhan. Amin. Ya. Tuhan Yesus berkati.